Raden Ayu Fatimah Siti Hartinah, atau lebih dikenal sebagai Tien Soeharto, lahir dalam badai sejarah yang mengguncang Indonesia. Dikenal sebagai anak kedua dari 10 bersaudara pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sumoharyomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohudoyo, Tien melihat dunia pertama kali di Desa Jaten, Surakarta, pada 23 Agustus 1923. Sejak kecil, hidupnya dipenuhi dengan tantangan dan perpindahan, mengikuti orang tua yang menjalani tugas di berbagai tempat. Ketika berusia 3 tahun, Tien nyaris kehilangan nyawa akibat wabah disentri saat mengikuti ayahnya di Jumapolo. 2 tahun kemudian, keluarga kembali berpindah ke Matesih di kaki Gunung Lawu, tempat di mana ia mulai menuntut ilmu. Namun, tak lama kemudian penyakit cacar memaksanya meninggalkan sekolah elit, HIS, dan kembali ke Solo. Setelah sembuh, Tien melanjutkan pendidikan di sekolah Ongkoloro. Meskipun bercita-cita menjadi dokter, takdir membawanya ke jalur seni, dari membatik hingga menulis syair, mencerminkan jiwa kreatif yang tak terpadamkan dalam dirinya. Dengan masuknya Jepang ke Solo mengubah arah hidupnya. Tien bergabung dengan Laskar Putri Indonesia, berjuang mengatur logistik untuk para pejuang kemerdekaan. Keberanian dan tekadnya membawanya bekerja di dapur umum Salatiga, bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Hingga usia 24 tahun, Tien tak menunjukkan ketertarikan pada cinta, hingga kedatangan utusan keluarga Prawiro Wiharjo yang menawarkan lamaran untuk Soeharto. Dengan keberanian, ia menerima lamaran tersebut, meskipun sebelumnya menolak semua tawaran lainnya. Mereka menikah pada 26 Desember 1947, dalam suasana sederhana di tengah pergolakan perang. Setelah pernikahan, Tien diboyong ke Yogyakarta, menjalani peran sebagai istri komandan resimen, dan menyaksikan suaminya berjuang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Dalam masa-masa sulit saat hamil, Tien harus bersembunyi demi menjaga keselamatan, sementara suaminya terlibat dalam aksi militer melawan Belanda sang penjajah. Di tengah kerinduan, pada 23 Januari 1949, Tien melahirkan putri pertama mereka, Siti Hardianti Hastuti. Momen ini menandai lahirnya sosok yang sabar dan setia, tak pernah mengeluh meskipun terpisah jauh dari suami. Dengan kekuatan hati, Tien mengukir kisahnya sebagai pendamping sejati, membentuk sejarah Indonesia di tengah bayang-bayang peperangan dan tantangan yang tak pernah usai. Saat pemberontakan PKI mengguncang Indonesia, Tien Soeharto tampil sebagai pendorong dan pendamping yang tak tergoyahkan bagi suaminya, Jenderal Soeharto. Dalam situasi yang penuh ketegangan, ia dengan cermat memperhatikan setiap langkah yang diambil suaminya untuk menghadapi ancaman yang mendekat. Kekuatan dan keteguhannya menjadi pilar bagi Soeharto dalam misi bersejarah, dan tak terlupakan itu. Tahun 1967 menandai perubahan drastis dalam kehidupan Tien. Melalui sidang istimewa MPRS, suaminya diangkat secara aklamasi menjadi presiden, menggantikan Soekarno. Dari istri seorang prajurit, Tien kini bertransformasi menjadi ibu negara. Pada awalnya, ia meragukan masa jabatan suaminya, berpikir bahwa kekuasaan itu tak akan bertahan lama. Namun, apa yang diperkirakan terbukti salah. Soeharto memimpin Indonesia selama hampir 3 dekade, dan Tien harus mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai First Lady, Tien mengambil inisiatif untuk membenahi istana negara, mengubah bangunan peninggalan Belanda yang kokoh menjadi lebih hangat dan mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Ia menghadirkan ukiran jati dari Jepara, mengganti lukisan dengan karya seniman lokal, serta memilih paket warna cerah untuk menyemarakkan suasana istana. Namun, satu gagasan besar yang akan selalu dikenang adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, TMII. Meskipun awalnya menghadapi penolakan, TMII kemudian menjadi ikon kebanggaan bangsa. Setelah hampir 47 tahun berdiri di samping suaminya, Tien menghembuskan napas terakhirnya pada 28 April 1946 di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta, akibat serangan jantung. Berawal saat Siti Hartinah terbangun akibat sakit jantung yang menimpanya, lalu ia dilarikan ke Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Siti Hartinah meninggal dunia pada Minggu, 28 April 1996, jam 5.10 WIB yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1416 Hijriah.
Keesokan harinya tepat pada 29 April 1999, sekitar pukul 14.30 WIB, Siti Hartinah dimakamkan di Astana Giribangun, Jawa Tengah. Upacara pemakaman tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara, yaitu Ketua DPR MPR saat itu, Wahono, dan Komandan Upacara Kolonel Inef Getson Manurung, Komandan Brigade Infanteri 6 Kostrat saat itu, sedangkan sebelumnya saat pelepasan almarhumah, bertindak sebagai Inspektur Upacara, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Tahir dan Komandan Upacara Kolonel Inef Srianto Muntasram, Komandan Grup 2 Kopassus Kartasura. Kematian Tien Soeharto pada tahun 1996 mengguncang Indonesia, bukan hanya karena statusnya sebagai ibu negara, tetapi karena rumor yang melibatkan ketegangan keluarga. Dalam suasana tegang antara Bambang dan Tommy Soeharto, muncul desas-desus mencengangkan yang menyebutkan bahwa Tien meninggal akibat tertembak dalam sebuah adu kekuatan antara kedua putranya. Narasi ini menyebar cepat, memicu spekulasi liar dan memperburuk citra keluarga Soeharto yang sudah kompleks. Namun, pada 30 April 2020, Tutut Soeharto mengambil langkah untuk meluruskan informasi tersebut. Dalam unggahannya di media sosial, ia dengan tegas menyatakan bahwa rumor itu tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa ibunya meninggal dunia karena serangan jantung, sebuah kondisi kesehatan yang seringkali diabaikan dalam keramaian berita dan spekulasi. Klarifikasi ini tidak hanya berfungsi untuk membela nama baik keluarga, tetapi juga memberikan gambaran tentang betapa beratnya beban yang ditanggung oleh keluarga Soeharto di tengah rumor dan opini publik. Sementara masyarakat terus menggali informasi, tragedi ini memperlihatkan dampak dari ketegangan internal dan bagaimana kerapuhan manusia bisa terperangkap dalam drama kekuasaan. Kematian Tien Soeharto pun menjadi titik balik, mengingatkan kita pada kompleksitas relasi di dalam keluarga dan dampaknya terhadap publik yang terobsesi pada kisah-kisah di balik kekuasaan keluarga cendana ini. Meski punya banyak kontribusi positif, Tien Soeharto tidak luput dari kontroversi. Taman Mini Indonesia Indah, TMII, lahir dari visi besar Ibu Tien Soeharto pada awal 1970-an. Tetapi proyek megah ini segera memicu gelombang protes yang mengguncang Jakarta. Pada tahun 1971, saat proyek ini diumumkan, biaya yang dihabiskan, sekitar 10,5 miliar, menjadi titik tekan mahasiswa yang skeptis terhadap penggunaan uang publik. Mereka turun ke jalan, menuntut transparansi dan akuntabilitas, sementara di balik layar, desas-desus tentang praktik korupsi beredar. Ibu Tien, yang dikenal dekat dengan pengusaha, dituduh sebagai Madam 10%, mengisyaratkan adanya aliran uang haram dari proyek-proyek yang dikelolanya. Kondisi ini semakin rumit dengan munculnya RUU Perkawinan pada akhir September 1973. Ketika Menteri Agama Mukti Ali menjelaskan rancangan tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat, lebih dari 300 mahasiswa menyerbu ruang sidang, mengekspresikan penolakan mereka terhadap nilai-nilai keluarga yang dianggap ketinggalan zaman. Banyak yang percaya bahwa Ibu Tien dan tokoh dekatnya, Ali Mortopo, berperan penting dalam penyusunan RUU ini, yang mempertegas monogami sebagai norma. Aksi ini adalah ledakan ketidakpuasan generasi muda terhadap intervensi elit yang mengatur kehidupan mereka. Kemudian, menjelang kerusuhan Malari pada 15 Januari 1974, ketegangan semakin memuncak. Proyek TMII, yang dulunya dipuja sebagai simbol persatuan, kini menjadi lambang ketidakpuasan. Mahasiswa dan kaum kritis mengekspresikan kemarahan mereka atas kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat banyak tetap terpinggirkan. Ketidakstabilan ekonomi dan korupsi yang merajalela menjadi bahan bakar amarah, menciptakan suasana yang sangat dramatis dan berbahaya. Malari tidak hanya menandai puncak dari protes mahasiswa, tetapi juga mengubah wajah politik Indonesia, menantang rezim Soeharto yang selama ini tampak kokoh. Kontroversi-kontroversi ini menciptakan gelombang kesadaran baru di kalangan rakyat, mendorong mereka untuk mempertanyakan legitimasi pemerintah, dan membongkar narasi pembangunan yang selama ini dibanggakan. Dalam satu gerakan, TMII berubah dari simbol harapan menjadi representasi dari semua yang salah dalam sistem yang ada. Meskipun masa-masa yang penuh gejolak ditandai oleh demonstrasi mahasiswa, warisan Ibu Tien Soeharto tetap bersinar dalam berbagai proyek dan fasilitas publik yang ia dirikan. Di antara pencapaiannya,
Taman Mini Indonesia Indah berdiri megah, menjadi simbol keragaman budaya Indonesia. Setiap sudutnya merayakan keindahan dan kekayaan tradisi dari seluruh Nusantara. Taman Buah Mekarsari, dengan kebun buah yang subur, bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat tentang pertanian dan keberagaman hayati. Disinilah keluarga-keluarga bisa bersatu, menikmati alam sambil belajar. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dirancang untuk menjadi pusat pengetahuan, mencerminkan kecintaannya terhadap pendidikan dan literasi. Ruang-ruang baca yang tenang menjadi tempat berlindung bagi para pencari ilmu, menjaga warisan budaya dan pengetahuan bangsa. RSAB Harapan Kita, rumah sakit yang menyediakan perawatan kesehatan yang berkualitas, menunjukkan kepedulian Ibu Tien terhadap kesejahteraan rakyat. Fasilitas ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memberi harapan kepada banyak orang. Walaupun ada kontroversi di balik setiap langkahnya, warisan ini tetap teguh. Fasilitas-fasilitas ini kini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia, melambangkan aspirasi dan impian yang lebih besar. Dalam perjalanan waktu, mereka tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi sebagai saksi bisu dari sejarah yang rumit dan perjalanan bangsa. Dalam menutup kisah hidup Ibu Tien Soeharto, kita dihadapkan pada gambaran yang kompleks. Seorang wanita yang berjuang untuk memajukan bangsa melalui berbagai inisiatif sosial, namun juga terjerat dalam kontroversi yang melingkupi masa pemerintahan suaminya. Warisannya, baik yang positif maupun yang dipertanyakan, mencerminkan perjalanan sejarah Indonesia yang berliku, mengingatkan kita bahwa setiap figur publik memiliki sisi terang dan gelap yang tak terpisahkan.